harga emas dunia dengan harga emas lokal itu sama. Kadang lebih murah 1%, kadang lebih mahal 1%. Berarti dianggap sama kan, Tom? Nah sejak kasus itu spreadnya 7%. Hari ini 7%. Turun banget berarti. Turun banget, kenapa? Ini tebak-tebakanku doang ya. Ya. Pabrik-pabrik emas ini didorongin emas terus sama orang-orang spekulan-spekulan emas, sama toko-toko emas yang udah ngelebur, didorong terus ke pabrik emas sekarang. Kebanyakan dia. Didorong tuh saya dijual gitu ya? Dikasih terus emas. Oke. Dikasih emas terus pabrik emasnya kan bertahap. Aku kan juga harus jual logam mulia, kan juga harus pelan-pelan dong ke user. Aku nggak bisa bertahap. Terus didorong terus. Akhirnya cara bertahap gimana ya? Dia tawar murah lah. Oversupply ya memang. Nah, kenapa kok ini didorong terus? Karena dari kasus Nganjuk itu waktu itu sebelum lebaran 1 bulan dia nggak bisa dorong. Oh, liquidity. Nggak mau karena takut kena masalah. Nggak, maksudnya orang-orang kekurangan liquidity makanya dorong terus. Ya kan? Nggak, waktu kasus Nganjuk orang dorong, pabrik emas stop buying karena takut kasus. Oh iya, betul. Jadi Oke, ini orang semua nahan terus dong semuanya. Paham. Sekarang udah mulai dibuka, pabrik emas sudah mau diterimain, tapi terlalu banyak yang dorong, dia tawar terus dong. Betul. Sementara orang-orang di luar sini dorong terus, gimana ya udah suruh ngantri, kena 7%. Jadi sekarang ini momennya nggak sebagus sebelum lebaran itu sih. Untungnya kalau pusat emas ini ya, untuk perusahaanku ini saingannya sekarang itu berat. Jadi aku terpaksa ngikutin dia harganya. Ya berat buat kamu, tapi buat orang-orang yang mau jual untung berarti ya? Orang yang mau jual emas, ya Mending jual sekarang gitu ya? nggak bisa dibilang untung juga, karena kan dibandingkan emas dunia dia jauh spreadnya. Iya sih. Ya. Karena rugi karena kasus Nganjuk itu kan. Betul. Jadi kalau dia mau nunggu spreadnya nggak ada, kapan? Mungkin sebulan 2 bulan lagi mungkin. Ya, aku juga belum menunggu tahu itu. ya. Aku aja nggak kuat sampai harus dorong akhirnya gitu kan. Jadi yang kasus itu, Tom, tahu nggak yang kasus kemarin di Instagram aku? Oh iya betul. Kamu sempat ini ya? Bikin emas itu kan. Aku bilang kamu nggak ada liquidity-nya. Kamu apa itu? Betul. Aku itu ngomongin kompetitorku yang membeli emas. Tapi yang kena itu toko-toko emas yang marah. Iya, kenapa ya itu ya? Gak tahu, aku gak ada nyerang toko emas sama sekali. Yang aku cerita itu, Tom, aku coba emas 24 karat, di sana diterima 23 karat. Ya. Aku bawa 5 kilo, diterima cuma 100 gram karena likuiditas. Itu bukan toko emas. Itu bukan toko emas, Tom. Itu adalah kompetitorku yang membeli emas. Betul. Bukan fokus jual emas. Kalau toko emas itu kan fokusnya jual emas. Dia beli emas itu bonus. Betul. Kalau aku ini fokusnya beli emas, jual emasnya bonus gitu loh. Betul, kebalik. Tapi yang kena toko-toko emas itu merasa panas semua ya kemarin ya. Jadi mohon maaf ya toko emas, bukan kamu sebenarnya. Salah tangkap kalian ya guys ya. Bukan kamu beneran. Oke.